like, komen, dan nonton sampai habis ya. Jadikan video ini motivasi untuk kita semua agar selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Farizar dari kelas A323 dengan NPM 231446000126. Di video kali ini akan menjelaskan tentang wujud semangat Sumpah Pemuda. Saksikan video berikut. Aku Ilham Farizar. Saya berasal dari Bangka Belitung dan beragama Islam. Dan ini teman saya yang bernama Doni, berasal dari Maluku, beragama Kristen Katolik. Wujud yang pertama ialah rajin belajar. Penting untuk kamu ketahui bahwa dengan rajin belajar, maka kamu bisa akan lebih kritis lagi dengan segala permasalahan yang hendak dihadapi. Selain itu, kamu juga tidak akan mudah terpengaruh dari segala informasi lain yang mungkin saja belum pasti kebenarannya. Itulah mengapa kamu harus rajin untuk terus belajar. Terlebih jika kamu merupakan seorang pelajar. Walaupun tidak melalui buku, ternyata pembelajaran juga bisa kamu mulai sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu saja, melainkan dengan hal itu, maka kamu bisa memiliki kekuatan yang lebih efektif lagi untuk meraih kesuksesan kelak. Sehingga jika rasa lelah sudah menghambat untuk belajar, sebaiknya kamu harus lebih yakin lagi bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mengapa kita harus rajin belajar? Adalah supaya kita bisa lebih pandai dan paham sehingga bisa melakukan suatu dengan mudah dan tepat. Salah dulu ya. Itu nggak salah? Oh iya, lupa. Sorry. Wujud semangat Sumpah Pemuda yang kedua ialah menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Saya yang beragama Islam ketika mendengarkan azan segera melaksanakan ibadah sholat. Negara Indonesia ialah negara multikulturalisme dengan aneka macam keragaman, diantaranya suku, ras, bahasa, dan juga kepercayaan. Berbagai macam kepercayaan yang telah dianut oleh masyarakat negara Indonesia. Adapun aneka macam-macam kepercayaan tersebut terdiri dari agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, serta Konghucu. Perbedaan ini yang membentuk Indonesia kaya akan budaya serta tertanamnya karakter bangsa Indonesia untuk saling menghormati antar umat beragama.
Selesai saya melakukan ibadah sholat, kami berdua melanjutkan pembelajaran. Sampai mana tadi? Demokrasi. Coba. Udah nih, lu udah belum? Belum nih, ini bingung di sini. Gimana ya? Coba bisa ditolong bantu ya? Oh, ini bentar. Jadi jawabannya kementerian kepribadian dan kelamin itu di bagian bawahnya. Oh iya benar. Iya. Ini masih lama nggak ya? Lumayan sih kayaknya. Karena yang lama soalnya jam 6 harus ke gereja tuh, harus ke gereja. Iya. Dikarenakan Doni ingin ke gereja, jadi belajarnya dilanjutin besok pagi. Keesokan harinya, selanjutnya adalah menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar adalah contoh wujud semangat Sumpah Pemuda di hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada di tong sampah. Akibatnya, membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. Sampah itu seharusnya dibuang ke tong sampah, biar nanti diangkut petugas pengangkut sampah yang nantinya dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir. Sampah yang ada di TPA nanti diolah atau dihancurkan dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah. Apa ya sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mengantongi sampah saja, membawa ke tong sampah, itu mudah banget dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah tanamkan niat bahwa aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, perlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan dengan peraturan dan sanksi-sanksi yang ada. Diharapkan bisa meminimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan, kenikmatan,
dan nilai tempat-tempat umum kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat banyak orang jadi tidak nyaman. Tak hanya masalah kenyamanan dan keindahan, sampah yang dibuang di jalan, di sisi jalan atau dimanapun dapat tersapu atau terhempas ke sungai dan aliran air lainnya, mencemari tanah, saluran air, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Dampak buang sampah sembarangan bukanlah hal yang bisa disepelekan, karena sampah yang ditebarkan inilah banjir bisa terjadi. Kehidupan hewan terganggu dan keselamatan manusia terancam. Berikut saya sampaikan apa saja dampak buang sampah sembarangan. Dampak buang sampah sembarangan yang pertama adalah dapat menyebabkan kerusakan dan cedera fisik. Dampak buang sampah sembarangan yang kedua yaitu dapat mempermudah penyebaran penyakit. Membuang sampah sembarangan dapat mendorong penyebaran hama dan penyakit. Dampak yang ketiga dapat mencemari lingkungan. Sampah berdampak buruk bagi lingkungan. Bahan-bahan beracun atau bahan kimia di dalam serasa dapat terhempas atau terbawa ke sungai, lahan lautan, danau, dan anak sungai, hingga akhirnya mencemari saluran air, tanah, kawasan hutan, atau lingkungan perairan. Dampak buang sampah sembarangan yang kelima yakni dapat mempengaruhi nilai estetika dan pariwisata lokal. Sampah yang tergeletak sembarangan hanya akan terlihat kotor dan menurunkan nilai estetika lingkungan sekitarnya. Sekian video yang bisa saya buat. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf terkait video tersebut. Saya Ilham Farizar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.